Senang sekali saya hadir di sini ya. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Veroni Panjaitan, boleh panggil saya Oni ya. Bagaimana saya sehabis 2 tahun lebih ya, gereja kami juga melalui Zoom. Jadi tadi saya bilang kepada Saudara Riki, kok saya deg-degan ya ngomong, padahal saya udah sering ngomong, ternyata karena gereja fisik ya, karena kita selalu melalui Zoom, jadi kita nggak ada pressure yang satu dengan lain. Tapi saya bersuka cita karena telah diundang oleh dari walaupun jemaat kita kecil, jemaat EHM, tapi saya bersuka cita ya atas waktu yang diberikan pada hari Sabat ini. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita akan berdoa. Terpuji dan terbesarkanlah namamu Bapa yang di surga, karena waktu yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari Sabat yang indah ini. Di sini hamba-Mu akan membagikan bagaimana kami dapat ya Bapa bersuka cita walaupun kami mempunyai penyakit ya Bapa, yang terkadang kami sebagai manusia yang membuat penyakit ini. Tetapi kami percaya dengan pertolongan-Mu, Engkau akan membantu kami untuk lebih setia kepadamu. Kirimkanlah Roh Kudus ke tengah-tengah kami ya Bapa, agar firman yang Engkau akan sampaikan ini dapat ya Bapa kami bagikan kepada teman-teman kami dan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih ya Bapa kami di surga, kami berdoa hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Pada hari Sabat ini saya akan membagikan yang berjudul How to Deal with Health Problems as a Christian. Tenang ya, saya nggak akan berbahasa Inggris pada hari ini. Saya akan mentranslate sendiri untuk Anda ya. Bagaimana kita akan mengatasi ya masalah kesehatan kita sebagai orang Kristen. Saya ambil, saya punya topik pada hari ini, mix dari pastor kesayangan saya, Mas Pastor Mark Finley, yang di YouTube kalau kita bisa lihat. Kalian bisa search sendiri, dia membagikan juga 5 topik ya, dan dia berbicara kepada penonton yang menonton dia di YouTube untuk menambahkan, dan saya akan menambahkan pada saat ini, di mana saya juga mengambil reference dari freebiblestudyguides.org. Selanjutnya, di mana ayat inti kita pada hari Sabat ini, semua anak-anak pasti hafal, saya percaya, dan kita semua. Di dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu benar sekali ya. Kalau ada orang sakit yang dia sudah punya penyakit, didiagnosa oleh dokter punya penyakit, dan dibedakan dengan, ini sudah menurut riset ya, dan dia datang dibandingkan dengan orang yang sudah mempunyai penyakit yang sama, tetapi dia berpikir positif ya, itu akan diagnosa itu akan tetap sama, tetapi outcome atau hasil dari yang terakhirnya itu, orang yang lebih panjang umurnya adalah orang apa? Yang mempunyai hati yang gembira. Topik saya pada hari ini, slide selanjutnya ya, di mana saya mengambil semuanya, walaupun itu dari Pastor Mark Finley atau dari website yang freebiblestudy.org, semuanya ada di dalam Alkitab ya. Bagaimana kita lihat begitu luar biasanya Alkitab ini ya. Kalau bisa dibilang dari buku pelajaran kedokteran yang saya pelajari sudah dirangkum di dalam Alkitab. Dan semua yang kalau kita pernah ke dokter ya, itu rangkumannya itu intinya ada di dalam Alkitab, yaitu kembali ke pola hidup sehat. Saya tidak akan membicarakan yang nomor 1 ya, bagaimana kita menjaga kesehatan dengan kebiasaan sehat untuk membantu mencegah penyakit. Itu saya kembalikan lagi kepada jemaat masing-masing, karena saya percaya jemaat kita tahun lalu juga di bawah naungan dari Konferensi DKI Jakarta sudah dibagikan oleh Pendeta Gute tentang seminar ya, seminar kesehatan atau KKR kesehatan. Nah, itu intinya yang nomor 1. Saya di sini bukan untuk membicarakan new start ya, bukan. Saya membicarakan tentang kita yang sudah mempunyai penyakit, bagaimana kita menangani atau mengatasi masalah kesehatan sewaktu kita menderita penyakit. Saya mungkin di sini mau bertanya ya,
mungkin yang saya akan memanggil saudara atau saudari karena saya nggak mau ada istilah ibu bapak karena kita semua orang muda di sini ya. Puji Tuhan ya, kita semua masih muda. Jadi saya coba bertanya kepada, saya mungkin nggak nanya yang lebih muda lagi ya, karena mungkin yang lebih muda mereka belum cek kesehatannya, jadi mereka belum tahu. Padahal mereka sebenarnya udah punya penyakit. Jadi mungkin saya bertanya yang lebih sedikit lebih muda, ya begitu ya. Mungkin saya mau tanya saudara, mata saya udah kesini ya, saudara Maksi Indi. Apakah saudara mempunyai penyakit yang saudara ketahui? Atau ibu? Saudari Ruth ini. Apakah Anda mengetahui Anda mempunyai penyakit yang lama atau kronis? Bukan akut ya, kita ngomong sini bukan yang akut. Ya, saya ada 10 tahun, 12 tahun yang lalu saya itu mempunyai benjolan di dekat payudara. Ditangani oleh dokter Tagor Tambunan. Nah, saya udah ditangani sama dia sampai dia meninggal. Lalu saya hidup aja sehat, saya gembira aja, saya nggak mikirin apa-apa gitu ya. Sampai sekarang nggak ada, diapain pun masih ada memang benjolannya itu. Tapi saya jaga, saya olahraga, jemur di panas, biasa aja. Jadi saya pikir ya Tuhan lah yang menyembuhkan ini, saya gitu. Sampai saat ini itu saja. Puji Tuhan untuk kesaksian ya. Sewaktu saudari Ruth dikatakan yang punya benjolan dan berkonsultasi dengan dokter kita ya, dokter Aken salah satunya, apa pertanyaan pertama yang saudari di otak kita ya, apa pertanyaan pertama yang kita langsung katakan kepada Tuhan? Kenapa? Itu pasti ya, sudah pasti ya. Kenapa saya? Untuk slide selanjutnya, di sini saya taruh dari freebiblestudyguys.org, dikatakan health problems hinder us. Masalah kesehatan dapat menghalangi kita ya, menyebabkan stres dan katanya often generate intense emotions, menimbulkan emosi yang kuat seperti keputusasaan, ketakutan, kesepian, kemarahan atau depresi. Pelayanan yang sangat berharga dalam memberi semangat, dikatakan ya, itu kita sendiri kita sudah merasa takut. Bayangin kalau dikatakan kamu mempunyai kanker di payudara, apakah saya akan mati? Pasti itu pertanyaan pertama. Tuhan, kenapa saya? Apakah saya akan mati? Ya. Dan nanti akan ada lagi ya. Jadi kita diingatkan pada orang yang mungkin juga mempunyai penyakit yang lain. Yang mungkin bukan kanker, dia misalnya mempunyai penyakit jantung. Dia akan membantu orang yang satu dengan yang lain untuk apa? Agar kita bersama-sama bertumbuh ya, menguatkan satu dengan yang lain. Itu intinya. Apalagi kalau di gereja, kita harus bilang kepada pendeta, tolong doakan saya mempunyai penyakit. Tolong doakan saya agar saya bisa hidup lebih sehat, dan saya akan apa? Saya akan membuat penyakit saya tidak memberhentikan saya untuk apa? Melayani Engkau. Nomor 1 pertanyaannya, next slide ya. Lord, why me? Tuhan, kenapa saya? Pertanyaan nomor 2, apakah iman saya kuat? Apakah saya akan kuat selama saya pergi ke gereja? Saya lihat orang-orang senang-senang, saya sendiri setiap hari harus ke rumah sakit. Saya bayar rumah sakit mahal, obat saya harus minum setiap hari, setiap waktu. Apakah iman saya akan kuat? Yang ketiga, dan bagaimana saya dapat mengatasinya? Jadi untuk itu kita di sini akan mendengarkan ya, bagaimana salah satunya pastor kita yang juga sudah membagikan kepada kita. Seperti kesaksian saudari Ruth tadi ya, saya di sini juga akan bagikan kesaksian saya sendiri. Karena kesaksian adalah salah satu yang paling menguatkan ya, khotbah yang paling menguatkan. Di mana saya juga mempunyai penyakit aritmia. Kalau bahasa yang lebih dikenalnya adalah ritme dari jantung saya itu ada kelainan. Memang itu kalau kita mempunyai, kadang-kadang kita merasakan ada kayak ada skip ya di jantung kita, itu normal. Apalagi mereka yang peminum kafeinnya kuat atau misalnya stres yang tinggi, itu biasa terjadi. Tetapi kalau sering sekali itu berbahaya. Dan saya sendiri ini saya mempunyai ini
setelah makin parah sewaktu saya terkena COVID yang tahun 2021, yang kita tahu dikenal dengan post-COVID syndrome, di mana saya juga sembuh COVID itu lama sekali untuk menghasilkan hasil negatif dan hasilnya seperti ini. Dan sudah sering ya, kalau dibilang, kalau saya dulu di kedokteran saya nggak suka pelajaran jantung. Sekarang saya jadi belajar sendiri. Mungkin saya bilang sama teman saya yang ahli jantung, oh saya sudah lebih jago dari kamu, kayak gitu. Karena saya mempunyai penyakit ini. Pertama-tama kalau saya tanya kakak saya tuh sering depresi di rumah. Tuhan, kenapa sih saya tuh masih banyak kerjaan saya, Tuhan, untuk melayani Engkau, untuk melayani masyarakat di luar sana. Kenapa harus saya? Masih banyak orang-orang yang hidupnya lebih tidak baik daripada saya. Kenapa harus saya? Tetapi setelah saya memikirkan, ya udah, kita udah ada di situ gitu. Seperti kata saudari Ruth tadi ya udah, sudah ada, mau digimanain lagi? Cara satunya adalah oke, saya pergi ke dokter, saya tetap melakukan apa yang dia jalankan, saya berdoa, saya tetap melaksanakan selama saya masih bisa berdiri dan saya masih bisa berbicara kepada orang dan membagikan ilmu yang Tuhan telah berikan kepada saya. Dan saya apa? Bersuka cita, karena dengan ini saya diingatkan kembali. Lihat tuh kehidupan kamu sebelumnya. Waktu saya training, kalau kalian bisa membayangkan, wow, hidup saya itu luar biasa ya. Karena kadang-kadang karena nggak kuat lagi, karena terlalu lama ya jutinya, saya minum kopi. Karena nggak kuat lagi, karena nanti pagi lagi saya ada presentasi. Dan tidur kurang salah satunya. Dan udah gitu kita harus masih bersosialisasi. Saya masih pergi lagi sama teman-teman. Padahal udah cuti 36 jam, saya masih harus pergi sama teman-teman supaya mendapatkan banyak kolega di luar sana. Bagaimana terkadang saya kembali lagi, oh iya ya, saya yang membuat diri saya sakit, bukan Tuhan. Bukan Tuhan di sini yang harus kita salahkan. Kita kembali lagi lihat kepada diri kita. Kenapa kita bisa sakit? Dan slide selanjutnya dikatakan Alkitab untuk mengatasi masalah kesehatan. Kalau kita sudah tahu itu, kita mempunyai masalah kesehatan, kembali kepada Tuhan. Jangan kita lari kepada Tuhan. Jangan kita tinggalkan gereja. Jangan kita tinggalkan kelompok kecil kita ya. Mungkin kalau gereja lebih besar, mereka mempunyai kelompok yang kecil-kecil ya, satu dengan yang lain. Apalagi kalau ada prayer group ya, itu sangat diperlukan untuk memuatkan kita satu dengan yang lain. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kembali lagi, kalau yang tadi saya tidak akan bicarakan topik tentang New Start, itu adalah cara bagaimana kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Selama belum mempunyai penyakit, mari kita muliakan tubuh kita untuk Tuhan. Jangan kita mengundang penyakit dulu, baru kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Jadi kita masuk ya ke dalam topik ini. Cara menurut Alkitab, bagaimana kita bisa menghadapi penyakit. Kalau Pastor Mark Philly mempunyai 5, saya menambahkan menjadi 7. Karena angka 7 adalah angka yang sempurna. Jadi saya tambahin 2 lagi. Nomor 1, to experience God's presence and trust in God. Untuk dapat merasakan kehadiran Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kalau kita dikasih obat ya, ini akan nyembuhin nggak ya? Itu kita kasih pertanyaan sama dokter, ya pasti dokternya marah. Ya udah, kalau kamu nggak percaya sama saya, udah cari aja di luar sana dokter yang lain atau cari aja obat yang lain. Karena maksudnya kamu datang ke sini sudah membayar saya sudah membagikan ilmu saya dan berusaha untuk menyembuhkan kamu. Begitu juga dengan Tuhan. Kamu sudah minta kepada saya, Tuhan berikanlah saya kesembuhan. Tetapi gak ada, Tuhan tolong sembuhkan saya. Kita tidak benar-benar meminta. Kita harus meminta. Lord, please heal me. Tolong sembuhkan saya Tuhan dengan obat yang telah dokter berikan. Di dalam Matius 24 ayat 20 dikatakan,
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bayangin dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan di dalam Ibrani 13 ayat 5, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bagaimana luar biasa ya janji Tuhan kepada kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Dia akan terus memberkati kita. Di dalam Ibrani 11 ayat 1, dan ini yang paling diperlukan ya, tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, karena Dia begitu sempurna, begitu mulia. Tetapi kita bisa merasakan kehadirannya. Kita bisa merasakan jika kita melakukan sesuai dengan kehendak-Nya, kita akan disembuhkan. C.S. Lewis menulis di sini, I believe in Christianity as I believe that the sun has risen. Not only because I see it, but because by it I see everything else. Kalau kita dapat itu ya, kalau bisa dimengerti, dikatakan, saya percaya kepada kekristenan. Kenapa? Karena dia telah melihat apa? Matahari terbit. Bukan karena bukan karena matahari terbit itu, tetapi karena matahari terbit itu, semuanya menjadi terang. Kita jadi bisa melihat. Kita bisa menjadi melihat yang gelap. Kita jadi bisa melihat Tuhan dengan matahari yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita masuk ke nomor 2. Dengan pertanyaannya, apa cara yang paling jelas untuk mengatasi masalah kesehatan? Apa cara yang paling jelas? Kita masuk ke nomor 2. Try to get well. Kita harus mencoba untuk menjadi lebih baik ya. Dan bagaimana kita dapat try to get well? Bagaimana caranya? Yaitu try to get well by cooperating with God to increase your immune system. Bekerja sama dengan Tuhan untuk meningkatkan kita punya apa? Imun sistem. Seperti ayat inti yang telah dibacakan oleh Saudara Naldo tadi, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tuhan memberikan kita keuntungan yang sangat besar ketika Dia memberikan kita, yaitu sistem kekebalan tubuh atau imun sistem. Saya membagi di sini ada 3 imun sistem ya. Ada innate immune system, ada adaptive immune system, dan ada passive immune system. Innate immune system ini adalah dari diri kita sendiri ya. Itu untuk get well, untuk lebih baik, kita harus meningkatkan imun sistem kita yang innate, yang dari kita sendiri. Yang nomor 2, yang adaptif itu adalah apa? Yang kalau kayak anak kecil mereka harus memenuhi ya, bayi, mereka harus memenuhi vaksinasi, itulah yang namanya adaptive immune system, yang nanti ke depannya tubuh akan berusaha membuat kekebalan kepada penyakit seperti penyakit polio, harus dikasih vaksin polio, vaksin hepatitis B, itu yang dikatakan dengan adaptive immune system. Dan yang terakhir adalah passive immune system, di mana passive immune system ini pasif, jadi seperti bayi mendapatkan imun sistem dari ibu, dari ASI yang diberikan ibu, itu yang dinamakan passive immune system. Di sini adalah bagaimana dengan dekat kepada Tuhan dan dengan hati gembira, yang salah satunya adalah meningkatkan apa? Innate immune system, imun sistem dari tubuh kita sendiri. Kalau dulu pertama kali COVID, yang sebelum mereka menemukan vaksin atau obat-obat yang anti flu atau apa itu COVID yang pertama itu semua, makanya banyak yang mati ya. Itu karena apa? Itu mengandalkan imun sistem kita sendiri untuk sembuh. Seperti flu, kalau terkena flu, terkadang yang kita perlukan apa? Istirahat. Dikembalikan lagi kalau kena batuk, pasti nanti dokternya akan bilang, aduh, kayaknya udah waktunya kamu istirahat. Ya. Seperti itu juga dengan Tuhan. Untuk menjadi lebih baik, untuk kita meningkatkan imun sistem kita harus bekerja sama dengan Tuhan.
Kita harus bekerja sama untuk meningkatkan adaptivitas. Kalau kita sakit, kita bekerja sama dengan tubuh kita, dengan percaya kepada Tuhan, kita beristirahat. Meminum misalnya minuman yang sebesar, kalau flu saya bilang sama keluarga saya, jangan dulu minum antibiotik. Oleh karena itu kita harus percaya kepada Tuhan dengan kekebalan tubuh kita, apalagi flu yang ringan bisa dengan minuman jahe atau minum air hangat, dan saatnya untuk beristirahat. Dan di dalam Yohanes 9 ayat 6 sampai 7 dikatakan, kita juga percaya ya bagaimana nanti saya akan bicarakan apakah kita akan pengobatan menurut kekuatan Tuhan, divine healing atau nature healing. Di dalam Yohanes 9 ayat 6 sampai 7 dikatakan, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam yang artinya diutus, dan maka pergilah orang itu, dan ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek, sudah terbuka. Di mana Tuhan kita lihat di dalam Alkitab ini luar biasa kan, Alkitab dia mengatakan dia mengaduk ludahnya dengan tanah, di mana Tuhan sendiri sudah membagikan kepada kita bagaimana kita harus memakai apa? Semua yang telah diberikannya di dunia ini, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, tanah yang salah satunya diberikan kepada orang yang buta dan dapat melihat lagi. Di dalam Ministry of Healing halaman 231, those who seek healing by prayer should not neglect to make use of the remedial agencies within their reach. It is not a denial of faith to use such remedies as God has provided to alleviate pain and to aid nature in her work of restoration. It is not denial of faith to cooperate with God and to place themselves in the condition most favorable to recovery. Mereka yang mencari kesembuhan melalui doa hendaknya tidak lalai menggunakan sarana penyembuhan yang ada di dalam jangkauan mereka. Ini bukanlah penyangkalan iman untuk menggunakan pengobatan seperti yang telah disediakan Tuhan untuk meringankan rasa sakit, untuk menggunakan alam dalam pekerjaan pemulihannya. Bekerja sama dengan Tuhan bukanlah penyangkalan iman. Ingat ya, bagaimana kita menggunakan alam itu bukan penyangkalan iman. Bekerja sama dengan Tuhan bukan penyangkalan iman. Dan menempatkan diri mereka dalam kondisi yang paling menguntungkan untuk pemulihan. Saya tidak pernah menyalahkan pasien-pasien yang kalau datang, mereka kena demam berdarah. Kalau di Filipina, mereka minum, ada daun namanya tawa-tawa, saya nggak tahu kalau di Indonesia. Kalau ada, sepertinya ada juga saya aja mungkin yang nggak begitu tahu namanya di Indonesia ini. Saya bilang, wah anak ibu terkena demam berdarah, kena dengue. Oh iya dok, saya udah kasih minum daun tawa-tawanya biar trombositnya naik. Saya nggak menyalahkan mereka, karena mereka apa? Berusaha kembali ke alam. Bayangkan orang zaman dahulu belum ada yang namanya, mungkin ada tabib ya, tapi tidak sebanyak sekarang ini. Mereka menggunakan apa? Menggunakan alam yang ada di sekitar mereka untuk berusaha menyembuhkan diri mereka dengan orang bahasa Israel. Saya percaya mereka menggunakan alam dengan pertolongan Tuhan, dengan tabib yang Tuhan telah kirimkan juga kepada mereka. Di mana ditekankan di dalam Ministry of Healing ini adalah bukan penyangkalan iman. Jangan kita salahkan kepada orang lain ya, yang berkata, enggak, saya memutuskan untuk menggunakan nature healing, alam, saya akan kembali ke alam, saya tidak mau lagi menerima obat-obatan, tubuh saya tidak kuat. Kita nggak boleh menyalahkan mereka, malah kita mendoakan mereka, itu keputusan Anda, Tuhan telah mendengar keputusan Anda, dan Dia percaya Dia akan sembuh. Dan kita kembali ke pertanyaan dengan hal seperti itu. Seberapa pentingkah mendapatkan diagnosa yang benar? Kalau saya nggak pernah, karena sudah sekolah kedokteran ya, di mana alam dan sains menjadi satu. Itu hal yang paling penting ya. Kita masuk ke nomor 3. Di mana kita harus mengenal Tuhan adalah pencipta ilmu pengetahuan, dan tentu kita juga harus apa? Kita harus mencari opsi-opsi medis yang lain ya.
Kalau saya selalu bilang kepada pasien saya, ibu mempunyai kanker darah begini dengan prognosis hanya 1 tahun, karena kanker darah ibu ini berbeda dengan yang lain. Ada obat yang bisa diberikan, tapi memang dengan umur ibu seperti ini mungkin efeknya lebih tinggi. Kalau mau kita coba silakan. Misalnya ini opsi dari medis, ini. Oh iya dok, saya mau coba. Nah setelah dia coba, gak kuat tubuhnya. Malah dia di rumah sakit pulang pergi karena infeksi, karena obat yang dia terima. Akhirnya dia bilang setelah dia sembuh, dok, saya nggak mau minum obat itu lagi. Saya mau mengambil alternatif medisin ya, dengan makanan yang lebih sehat, atau mungkin ada klub-klub kita ya, klub sehat juga menawarkan hal-hal yang baik ya, yang untuk lebih ke end of life, atau alternatif medisin yang lebih menggunakan makanan sehat dan alam yang dipakai. Tapi bagaimana saya salut kepada pasien ini, dia begitu hikmat, dia begitu wise ya, bijak. Dia tahu bahwa Tuhan adalah pencipta dari ilmu pengetahuan. Dia percaya kepada dokter. Dia mencoba opsi medis, dan dia tahu ini bukan untuk saya. Saya akan kembali ke opsi yang lain. Di mana dikatakan kita juga harus sebagai manusia, kita harus smart, kita harus pintar, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah yang menciptakan ilmu pengetahuan. Kita harus mencari opsi yang lain, dan kita doakan kepada Tuhan opsi apa yang nanti pada ujungnya akan kita ambil. Di dalam Amsal 18 ayat 15, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Bagaimana berpengertian dan bijak, mereka akan menuntut pengetahuan. Karena Tuhan memberikan kepada kita kebijaksanaan, kuasa kepada diri kita untuk memilih apa yang terbaik untuk kita. Dan kalau kita tahu basicnya, kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah, kita akan kembali lagi. Saya mau menjaga bait Allah ini tetap suci walaupun saya tetap sakit. Saya akan mencari, saya akan menghormati Tuhan yang menyiapkan, yang menjadikan ilmu pengetahuan. Saya akan mencoba opsi dari medis ini. Di dalam Amsal 15 ayat 14. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan ya. Untuk masalah kesehatan yang serius, diagnosis yang benar sangat penting. Saya tidak membicarakan tentang flu biasa atau penyakit yang memang itu datangnya dari kita. Saya mungkin mengatakan penyakit yang lebih dalam ya, yang mempunyai penyakit genetik yang datang dari keluarga, walaupun dia sudah berusaha hidup lebih baik, tetapi kena ke dia. Saya sendiri ini saya kembalikan kepada kita ya, sebagai masing-masing kita. Bagaimana kita harus mendapatkan diagnosis yang benar. Karena dengan kita punya diagnosis, kayak saya tadi katakan ya, saya bilang sama teman saya walaupun bercanda, kayaknya saya lebih jago dari kamu walaupun kamu yang ahli penyakit jantung. Karena saya mempunyai penyakit ini dan saya telah membaca, saya mencari. Walaupun saya misalnya orang biasa, saya bukan dokter, saya akan mencari. Dan dengan mencari ini, saya bilang sama kakak saya, oke, saya akan tetap minum obat, dan saya akan berusaha kembali lagi ke diet yang sehat, makanan apa yang boleh dimakan. Itu kita harus pintar ya sebagai umat Tuhan. Jika kita punya penyakit, kita telah meminum obat itu kembali lagi kepada kita yang akan mencari, research sendiri apa makanan yang kita boleh makan, apa makanan yang kita harus hindari, agar kita mendapatkan kesehatan, walaupun tidak 100%, tetapi kita tetap memuji dan membesarkan nama Tuhan, karena kita telah berusaha untuk menjaga yang lebih baik. Kita masuk ke nomor 4. To cooperate with God to increase our immune system. Tadi itu sudah ya. Dikatakan, jika Anda sakit atau terluka, ini yang tadi saya katakan, haruskah Anda mencari penyembuhan alami atau penyembuhan ilahi? Mungkin kita masuk lagi ya, dalam arti natural healing or divine healing. Ya. Slide selanjutnya.
natural healing. Jadi kalau kita dikatakan natural healing, apa arti dari natural healing adalah kekuatan penyembuhan alami mengacu kepada kemampuan tubuh sendiri untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Itu yang dikatakan natural healing ya. Bagaimana saya percaya, misalnya saya pilek dengan istirahat, makan makanan yang bergizi, saya akan sembuh. Itu yang tadi katakan adalah innate immune system. Dan kalau kita lihat lagi di dalam Yakobus 5 ayat 14, itu seperti yang saya katakan kepada kita semua. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para panatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Bukan berarti ayat ini untuk orang yang sudah mau mati ya, tidak. Saya selalu percaya ayat ini, karena dari kecil saya, di otak saya itu, saya nggak mau karena opung saya juga pendeta, dia selalu, ya saya mau meminyaki orang dengan ayat ini. Tapi setelah saya baca lagi, oh enggak, ternyata ayat ini apa? Ya untuk yang kita yang sakit. Saya yang sakit, saya minta pendeta untuk mendoakan untuk saya agar saya sembuh. Dan dikatakan di dalam Mazmur 35 ayat 14, tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Dimana selain berdoa, prayer, nomor 2 cara yang bisa kita lakukan adalah berpuasa. Tapi saya ingatkan lagi, apalagi kepada kita yang punya penyakit gula atau diabetes. Ya saya mau berpuasa Tuhan, saya mau sembuh, tapi dia pingsan. Itu salah. Makanya saya dari tadi mengatakan apa? Kita harus smart, kita harus jadi orang yang pintar. Apalagi zaman teknologi saat ini, dengan HP, saya cari makanan sehat untuk jantung, penyakit aritmia, keluar semua. Kan? Berpuasa boleh, tapi kita harus mengetahui, aduh saya mempunyai diabetes. Saya harus bertanya ke dokter saya dulu, atau atau teman dokter atau yang lain, karena itu harus dibawa pengawasan dokter. Pasti nanti dokternya akan bertanya, saya mau berpuasa karena, apalagi kalau yang orang muslim ya, yang mereka mempunyai Ramadan mereka dan bulan puasa, teman saya yang punya diabetes, dia bisa berpuasa, tetapi di bawah observasi dari dokter. Jadi berdoa, berpuasa. Dan selanjutnya di dalam Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kita harus mengerti kehendak Tuhan. Dengan apa? Bagaimana mengerti kehendak Tuhan? Kita datang lagi kepada Dia. Kalau kita tidak kenal, maka kita tidak sayang. Intinya apa? Berdoa, berkomunikasi. Tuhan bukan seperti bangsa Israel di Perjanjian Lama. Saya mau datang pada Tuhan, bawa domba, dibunuh dulu. Ada imam yang paling gede di dalam Ka'bah, Mesbah. Tidak. Saya bersuka cita Tuhan menjadikan saya di saat seperti ini. Saya bisa datang saat ini juga, berdoa di tengah jalan. Tuhan tolong saya. Tuhan saya mau ke dokter ini, tolong saya. Ya, dikatakan berdoa, berpuasa kalau memang kita memungkinkan. Dan selanjutnya di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ya, di mana kita meminta kepada Tuhan, kita juga menurut kehendaknya, Tuhan akan memberikan. Tuhan fair. Dia nggak pernah bilang, ya udah semua sama kamu, ini kamu yang menderita, kamu yang 100% orang yang paling kasihan di dunia ini. Enggak, Tuhan nggak seperti itu. Tuhan fair. Kita dikasih ini itu karena ada sesuatu yang kita buat kepada diri kita, dan kita harus kembali lagi untuk merubah itu dengan apa? Kita sendiri yang harus mencari bagaimana Tuhan. Kalau seperti orang tua apa? Orang tua yang mendidik dengan benar ya, bukan memanjakan. Tuhan kita itu mau kita sendiri, Dia sudah memberikan akal budi. Kamu mencari saya, kamu menurut saya, dan saya akan menjawab doa-doa Anda. Divine healing. Jadi tadi kita belajar natural healing ya, yang dari saya katakan tadi innate immune system. Itu yang berasal dari tubuh kita, yang berasal dari Tuhan. Kalau divine healing merujuk pada keyakinan bahwa Tuhan menyembuhkan orang melalui kuasa Roh Kudus dan pemulihan kesehatan melalui campur tangan langsung dari Allah ya. Bagaimana ini salah satunya kita meminta, kita sudah menjalankan ya, kita sudah menjalankan yang dokter katakan, kita sudah menjalankan membuat makanan sehat, dietnya sudah dirubah,
misalnya orang di luar sana tidak merokok, tidak minum minuman keras, dan divine healing inilah yang nantinya kita minta teman-teman kita berdoa, berpuasa, pendeta berdoa untuk kita, dan inilah masuk divine healing, di mana campur tangan langsung dari Tuhan. Di dalam Mazmur 103 ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Hanya Tuhan, Dia sudah mengampuni kita, dan Dia menyembuhkan segala penyakit. Dan di dalam Yesaya 53 ayat 4-6, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita percaya Tuhan telah mati untuk kita, Dia menyayangi kita sampai Dia mati untuk kita. Kita klaim Tuhan akan menyembuhkan saya. Di dalam Ibrani 11 ayat 6, ini tentang iman ya. Karena kalau kita natural healing, divine healing yang kita percaya selain berdoa, berpuasa adalah apa? Kita harus mempunyai iman ya. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Pertama, I believe you God. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kita datang, yang seperti tadi, conventional medicine or alternative medicine. Itu seperti sama ya, mirip natural healing atau divine healing. Kalau konvensional, kita minum obat yang dari dokter, itu namanya conventional medicine. Kita melaksanakan operasi, misalnya harus dioperasi, diangkat, misalnya ada tumor, itu harus diangkat. Alternative medicine itu adalah bagaimana orang kembali ya, alternative medicine ke alam. Yang kayak klub sehat, makanan, bagaimana mereka hidupnya dirubah 180 derajat. Dan ini adalah pilihan kita, di mana kita juga harus menjadi pintar ya, menggabungkan keduanya, menggabungkan science dengan alternatif, menggabungkan obat dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita datang, dan disitulah kita mendapatkan apa? Kesembuhan yang sempurna. Amsal 15 ayat 22, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Jadi tetap menanyakan apa? Opsi-opsi dari medis, opsi-opsi dari alternatif medicine. Bagaimana jika kita bisa menggabungkan keduanya, itu lebih baik. Dengan menanyakan opini kepada orang-orang yang lebih expert, datang kepada Tuhan, jika digabung itu akan menjadi sempurna. Dan itu akan menguatkan kita. Ya, saya percaya diri ya. Beda kalau orang yang percaya diri karena Tuhan, kebijaksanaan masuk kepada dia. Ya, saya percaya diri, Tuhan akan sembuh. Saya percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan saya. Kita masuk ke nomor 5. Draw strength from people around you. Ini paling penting ya. Yang ketika saya katakan, pertama-tama saya depresi. Dibilang, aduh kenapa sih harus saya ya? Tapi kalau kita membagikan kepada orang ya, mungkin nggak di depan umum ya, nggak dibikin di YouTube Live, saya mempunyai penyakit ini, tidak. Kita apa? Dari teman-teman kita, teman paling dekat. Misalnya saya bilang kepada saudara Ricky tolong doakan saya kemarin ke dokter, dan kebetulan saya mempunyai penyakit seperti ini, tolong doakan saya. Dan misalnya orang-orang yang, kalau cewek-cewek biasanya, suka ngegosip ya. Ngegosip ini, teman gosipnya, ya dibilangin, tolong doakan saya kemarin gini loh, ternyata ada dokter yang baik. Itu bagus, karena mereka jadi cerita, walaupun ceritanya jadi tentang gosip gitu. Tapi kita ambil positifnya saja, karena ada apa? Dengan kita mengambil kekuatan dari orang di sebelah kita, mereka kan menguatkan kita. Gue ada temen dari temen yang punya penyakit kayak lu. Nih coba deh, gue hubungin lo sama temen ini. Itu kayak gitu. Karena dari satu orang ini, dari beberapa orang yang kita kenal ini, kita mendapatkan apa? Mungkin bukan 100% ilmu ya, tetapi apa? Kekuatan. Karena kalau kayak bahasa Tagalog mereka bilang kaya moyan, dia bilang lo bisa, lo pasti bisa gitu. Itu kita mengurangkan kekuatan itu, walaupun
bukan mereka yang menghadapi. Kita memerlukan kata-kata yang menguatkan kita ya. Tuhan akan menolong kamu, percaya kepada Tuhan. Haruskah kita meminta bantuan dari orang lain saat kita membutuhkannya? Ya. Kenapa kita harus simpan sendiri? Kan kita diciptakan Tuhan adalah manusia yang bersosialisasi. Adam diciptakan sendiri, tapi Tuhan melihat, wah kasihan dia sendiri. Diciptakan Hawa, diciptakan berdua. Dan dengan berdua ini mereka menghasilkan apa? Keturunan. Dengan itu mereka mempunyai keluarga. Dari keluarga yang paling dekat, teman-teman yang paling dekat, dan kita dapat membagi, seperti saya membagikan kesaksian kepada Anda yang mungkin saya tidak begitu dekat kepada Anda semua. Tapi saya merasa kita sudah bersaudara di dalam Tuhan. Saya ingin Anda juga mendoakan saya yang mempunyai masalah kesehatan, dan saya mendoakan kita semua yang mempunyai masalah kesehatan. Terlalu semangat jadi batuk. Maaf. Dan di dalam Pengkhotbah 4 ayat 12, dan bila mana seorang dapat dialihkan, dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. 2 lebih kuat daripada 1. 3 lebih kuat daripada 2. Inilah yang dimaksud dengan Pengkhotbah 4 ayat 12. Jadi dalam Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikangan pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Jangan kita datangi orang yang memberikan hal-hal yang negatif. Datang kepada orang yang memberikan hal-hal yang positif, yang menguatkan kita. Jangan kita menambahkan penderitaan kita dengan, ih lagian lo gini sih, yang udah gue bilangin kan lo. Saya udah sakit kok digituin gitu. Maksudnya, enggak, saya ada kenal rumah sakit ini yang lebih bagus untuk penyakit lo deh. Coba nanti gue bantuin. Itu beda kan sama orang yang seperti itu. Makanya pembicara jangan nyanyi ya, lain kali. Terlalu bersemangat waktu bernyanyi. Di dalam Ibrani 1 ayat 23 sampai 25, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jika kita sakit, jangan kita jauh. Saya nggak mau ke gereja, nanti orang-orang lihat saya sakit, saya makin kurus, atau orang-orang yang minum steroid, aduh muka saya tuh makin bulat kayak bulan, nanti saya diejek-ejek. Jangan, malah kita harus datang memberikan kesaksian agar mereka dikuatkan satu dengan yang lain. Nomor 6, blessing in disguise, berkat yang tersembunyi. Mungkin penyakit ini menjadi berkat yang tersembunyi bagi saya ya. Bagaimana dengan penyakit ini saya bisa memberikan berkat kepada orang lain. Penyakit saya ini bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Di dalam Yakobus 1 ayat 2-3, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jangan kita bilang tidak sama pencobaan. Tuhan akan buatkan kita lebih kuat. Saya nggak mau hidup di dunia yang tenang. Saya punya pencobaan supaya saya lebih kuat. Iman saya lebih kuat kepada Tuhan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Setiap awan pasti ada hikmahnya ya. Banyak ayat di dalam Alkitab itu menunjukkan pepatah ya. Pepatah dengan yang kita harus mengartikan ya. Bagaimana kita menginterpretasikan ayat di dalam Alkitab agar kita dapat mengerti kehendak Tuhan.
Di dalam 2 Korintus 1 ayat 4. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Bagaimana pencobaan saya ya akan menjadi berkat bagi saya. Yang kedua, di dalam yang ketujuh, maaf ya, ini setan ya masuk ke dalam diri saya. Jadi batuk, tadi saya baik-baik aja sama nyanyi. Yang ketujuh, have hope and peace of mind during suffering and even when facing death. Jadi bukan hanya dikatakan kita mempunyai pengharapan, tetapi dalam menghadapi kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang kematian memang menyedihkan ya. Tetapi itu salah satu itunya ya. Penyakit, kematian, kebahagiaan, kematian itu adalah yang kita punya konsekuensi daripada dosa. Di dalam Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Dan di dalam Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Mengucap syukur dalam segala sesuatu. Mengucap syukur dalam kebahagiaan. Mengucap syukur dalam kesedihan. Mengucap syukur dalam segala sesuatu. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Bayangin Tuhan ngomong gitu, itu pencobaan biasa. Karena pencobaan itu tidak akan pernah diberikan kepada kita kalau kita tidak bisa menghadapinya. Karena Tuhan telah menanggungnya dengan darahnya. Dan Dia juga akan menanggung pencobaan-pencobaan kita agar kita lebih kuat dan merasakan bahwa pencobaan ini adalah berkat bagi kita. Dan kita masuk ke 7. Setelah kita belajar semua, kita mengklaim janji Tuhan. Dan kita tetap ya positive attitude ya. Kita mengklaim janji Tuhan, dan dengan positive attitude ini kita dapat apa? Kita dapat merasakan ya semuanya. Kita sudah mencari sains, kita sudah mencari dengan doa, berpuasa semua, dan kita terakhir apa? Tindakan kita. Tuhan, saya berserah kepadamu. Kehendak-mu lah yang jadi atas kami. Saya akan menjalankan hidup saya dengan baik. Saya akan meminum obat yang dari dokter. Itulah yang saya akan lakukan. Dan kita kembali lagi kepada ayat inti kita di dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Bagaimana buku Amsal ini kalau kita lihat, itulah kata-kata yang encouraging, itu kata-kata yang menguatkan kita. Di dalam Ministry of Healing, grief, anxiety, discontent, remorse, guilt, trust, all tend to break down the life forces and to invite decay and faith. Dalam ya, di dalam buku tulisan Nyonya Ellen G. White, kesedihan, kecemasan, ketidakpuasan, penyesalan, rasa bersalah, ketidakpercayaan, semuanya cenderung memecah kekuatan hidup dan mengundang pembusukan dan kerusakan gigi. Apa yang Anda pilih? Hati yang gembira atau anxiety atau discontent atau kecemasan atau merasa bersalah? Apa yang kita pilih? Positif, negatif. Memang terkadang positif negatif harus digabung kayak baterai. Tapi kalau kita mengambil lebih banyak yang negatif, itu akan merusak yang positif. Dengan mengundang positif, negatif ada, itu pasti ada. Saya nggak bisa bilang kamu jangan terlalu khawatir. Nggak bisa, saya saja juga khawatir dengan diri saya sendiri. Positif, negatif, dan kita taruh Tuhan di tengah-tengah kita. Itu akan menjalankan sesuatu yang paling baik.
Seperti baterai, positif, negatif akan bisa menyampaikan apa? Mic bisa nyala, kalau HP di charge bisa nyala, keyboard bisa dimainkan. Itulah yang Tuhan mau dari kita. Kalau kita masuk ke summary, ya. Kalau tadi Anda ngantuk nggak dengar ngomong saya, mungkin karena saya batuk jadi Anda bangun ya. Kita mempunyai 7 ya. Di mana ada 7 kita kembali lagi. Inilah yang paling penting, slide paling penting yang summary. Saya selalu bilang kalau kepada lagi memberikan pelajaran, intinya ini. Kalau ujian ini doang yang keluar, kayak gitu. Ya, jadi nomor 1 apa? Ayo kita sama-sama baca. To experience God's presence, trust in God. Percaya kepada Tuhan. Nomor 2, try to get well. Kita berusaha untuk menjadi sehat dengan apa? 4 sehat, 5 sempurna, masuk lagi new start. Nutrition, exercise, trust in God, sunlight. Kita kembali lagi. Nomor 3, recognize that God is creator of science and explore medical options. Tuhan tidak menyalahkan kalau kita pergi ke dokter, 1 dokter, 2 dokter, 3 dokter, silahkan. Sampai Anda puas. Tuhan, penyakit saya ternyata sama. Bukan dari dokter 1 ke dokter 2 berbeda-beda. Tidak, sakit saya sama, saya sudah mencari medical opsi ini, dan inilah yang akan saya lakukan. Nomor 4, to cooperate with God to increase immune system. Bekerja sama dengan Tuhan, berdoa, berpuasa, itu akan meningkatkan innate immune system, yang tadi saya katakan innate ya, yang memang dari Tuhan ciptakan tubuh kita. Nomor 5, draw strength from people around you. Kembali lagi ke keluarga, ke teman-teman orang gereja, panggil pendeta, ngomong sama dia. Pendeta, tolong doakan saya. Saudari Gerungan, tolong doakan saya. Saudara Riki, tolong doakan saya mau sembuh. Ingat bahwa penyakit kita juga bisa jadi apa? Blessing in disguise. Penyakit kita bisa menjadi, oh ternyata karena saya begini, saya lari dari Tuhan. Oleh karena itu saya punya penyakit ini. Ini menjadi berkat bagi kita. Penyakit ini mendatangkan saya lebih dekat dari Tuhan. Dan nomor 7 yang paling penting. Kita sudah menjalankan iman yang dikembalikan kepada kita. Claim God's promises and maintain positive attitude. Kita klaim janji Tuhan. Tuhan, Engkau janji, tadi ayatnya saya baca sampai saya batuk, banyak sekali di Alkitab saya taruh. Kurang slide-nya. Tapi saya pikir, waduh, udah 11:30. Mungkin pada lapar ya, tapi kita masih ada sekolah Sabat, jangan terlalu senang dulu. Claim God's promise. Tuhan, saya klaim janjimu. Mana janjimu? Saya sudah melakukan ini, A, B, C. Kita menuntut janji Tuhan. Jangan kita katakan, iya deh, iya Tuhan, saya akan menuntut janji Tuhan. Enggak, kita memerlukan hal yang strict. Tuhan, saya menuntut janjimu. Saya sudah melakukan ini. Saya meminta kesehatan. Saya akan tetap melaksanakan hal ini. Tapi ingat, kematian dan kesehatan tidak dapat dipisahkan. Itu sebagai konsekuensi dari dosa kita. Kematian akan selalu di situ. Tapi dengan positive attitude, kita sudah melaksanakan. Saya selalu bilang sama pasien saya sebelumnya. Kalau kamu nantinya tidak berhasil, kebetulan ibunya ya, seperti contohnya ibunya dia bawa ke saya, dia punya penyakit, kamu tidak akan menyesal kalau dia sudah meninggal. Kenapa? Dia sudah melaksanakan semuanya. Medical opsi sudah dikasih, alternatif medicine sudah dikasih. Tuhan, saya sudah klaim janji Engkau, kalau memang ini kehendak-Mu lah yang jadi. Kalau untuk kematian mungkin kita juga mengalami ya, waktu itu juga keluarga Indi, saudara Tauran, kami sendiri. Tapi untuk kematian itu, saya nggak akan bilang, kamu tidak boleh menangis. Saya bilang tadi, positif, negatif harus digabung. Dan dengan Tuhan di tengah, itu akan mendatangkan hal yang lebih positif, hal yang menguntungkan bagi kita. Bagaimana? Oh, karena ini. Nanti kita bisa lihat ke depannya. Bapak saya meninggal, saya perlu waktu 6 bulan untuk menerima. Setiap hari saya di jalan nangis. Mata saya bengkak setiap hari. Tapi dengan kekuatan, itu kita memerlukan waktu. Kalau di psikologi kita mempunyai ada stage-nya ya, ada 5 stage untuk kita dapat ke stage yang menerima. Tuhan juga seperti itu. Kita mempunyai cara untuk akhirnya kita apa? Kita bisa apa? Maintain kita punya positive attitude dan apa? Claim God promise. Mungkin khotbah saya ini, dan maaf jika saya terbatuk tadi karena terlalu semangat ya. Pertama kali lagi gereja fisik di sini terlalu semangat. Jadi dengan
7 hal ini dengan kalau nanti Anda pulang ke rumah melihat Pastor Mark Philly punya, mungkin dia punya lebih bagus ya, lebih dari segi pendeta, di mana dia juga menceritakan dia mempunyai penyakit darah dan juga dari freebiblestudy.org, di mana semua ini semoga dapat membantu kita sebagai manusia yang berdosa, sebagai manusia yang tidak bisa jauh dari ketidaksehatan ya setiap harinya, dengan tidur terlalu telat, nonton gadget di mana-mana, radiasi yang tinggi, tapi kita tetap berusaha. Dengan ini kita kembali lagi ke New Start, dan dengan jika kita punya penyakit, dengan 7 hal ini dapat menguatkan Anda semua. Selamat Sabat dan Tuhan memberkati. Amin.